Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat Selamat sore, sore, Bu Bu Niken. Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk sore ini kita akan kuliah, tapi mungkin karena ini pertemuan pertama, jadi mungkin kita nanti baru ngobrol-ngobrol dulu. Sepertinya ini ada yang dulu kelas yang pernah saya ampu, tapi ada juga dari Bapak Ibu yang belum pernah ketemu saya di kelas Jadi, barangkali. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama kita masih ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang perkenalan dan sebagainya. Karena apa ya, masih belum ini ada yang sepertinya dulu belum pernah saya ampu. Baik, untuk hari ini barangkali bagi yang belum pernah ini ya di kelas saya, nama saya sesuai yang ada di KRS itu Niken Wahyu Utami, dan saya biasa dipanggil dengan nama depan saya. Jadi teman-teman biasa memanggil saya dengan sebutan Bu Niken begitu. Barangkali kalau untuk Bapak Ibu yang sudah pernah di kelas saya kemarin sudah ini ya, sudah biasa begitu ya. Oke, baik. Untuk perkuliahan ini kita adalah mengkaji, kalau dari judulnya kan kajian penelitian pendidikan matematika. Mungkin kalau yang di ada yang kelas sebelumnya kemarin ada yang ikut di kelas saya pedagogi berbasis budaya gitu ya. Kalau yang di sini kelas kita adalah kajian penelitian pendidikan matematika. Nah, untuk kajian penelitian pendidikan matematika itu sendiri sebenarnya kita lebih banyak ke diskusi, review, artikel-artikel hasil penelitian terkait pendidikan matematika. Jadi apa namanya? Barangkali kalau yang di sebelumnya Bapak Ibu sudah bisa untuk mencari artikel-artikel dari jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dikaji, atau barangkali nanti juga ada beberapa artikel yang saya berikan, barangkali nanti saya tentukan untuk artikelnya, kemudian Bapak Ibu bisa mereview artikel-artikel tersebut. Tentu saja untuk membaca sebuah artikel, oh ini langsung materi ya. Jadi untuk membaca sebuah artikel itu memang satu artikel kalau mau kita pahami secara utuh memang lama, memang apalagi kan kita merasa loh ini pakai bahasa Inggris Bu gitu ya. Memahaminya sampai berapa lama? Ya memang lama, tapi kita nanti tidak mungkin nanti untuk kita mengkaji secara permukaan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendalami lagi, dibaca lagi secara lebih detail, membacanya nanti bisa dengan dibacakan membacakan ke depan kelas gitu, jadi mempresentasikan apa yang sudah dibaca, tapi sebelumnya kita membaca secara garis besar dulu begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan review artikel-artikel yang ada, kemudian artikel-artikel itu bisa di semacam presentasikan ini sebenarnya apa sih, isinya apa sih. Nah, harapannya kalau mungkin kemarin di kuliah-kuliah sebelumnya itu kan artikelnya Bapak Ibu membaca sendiri terus mencoba membuat gitu ya. Kalau yang di sini lebih ke, jadi misalnya ada artikel yang ditentukan, mungkin dipilih nanti Bapak Ibu juga bisa memilih artikel mana yang mau dibahas. Kemudian ada juga artikel yang dari saya, kita mau membahas mana, kita lihat dari judulnya seperti apa, kemudian di sana isinya itu apa, tujuan penelitiannya seperti apa, subjek, objek penelitiannya seperti apa, kemudian nanti metodologi yang digunakan itu seperti apa, langkah-langkah penelitiannya seperti apa, kemudian di sana hasilnya bagaimana. Jadi kita mengkaji hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam harapannya sih nanti yang kita kaji di sini adalah yang dari jurnal internasional yang bereputasi begitu Bapak Ibu. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu juga sudah ada, tapi akan saya bantu barangkali kalau kemarin Bapak Ibu bentar. Barangkali kemarin Bapak Ibu sudah tahu untuk mencari ke, bentar, tadi saya tutup dulu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kan
Untuk mencarinya dulu barangkali ada yang mencari pakai di Google biasa, kemudian ada yang mencari pakai Google Scholar gitu ya. Kemudian ada yang cari lewat Mendeley. Nah, ini lewat Google Scholar, ada yang lewat Mendeley. Oke, mungkin kemarin ada yang belum diajari terkait mencari pakai Mendeley atau mungkin Science Direct. Saya lupa, ini ada yang kemarin bukan di kelas saya ya. Tapi barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang sciencedirect.com barangkali atau Mendeley? Ada? Yang Saint Direct sudah, lalu yang Mendeley belum, Bu. Belum diajar. Oh, oke, baik. Jadi yang Science Direct ini kan kalau kita nyari artikel, barangkali nanti kalau ke jurnal internasional yang bereputasi, salah satunya adalah di sciencedirect.com. Karena ini nanti yang untuk terbitan dari Elsevier memang bisa dicari di sini. Meskipun yang terindeks Scopus tidak semua terbitan dari Elsevier. Jadi ini hanya salah satu saja yang bisa kita gunakan untuk mencari artikel pada jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau yang di Mendeley, mencari di Mendeley ini apa namanya? Memang nanti kalau ini semacam tidak mesti berasal dari jurnal internasional bereputasi. Jadi jurnal nasional pun bisa ada di situ. Tapi kalau kita mencari di Mendeley, kelebihannya adalah saat Bapak Ibu mau apa namanya, mau memasukkan referensinya itu akan jauh lebih cepat begitu. Nah, untuk akunnya, akun di Mendeley dan di Science Direct itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin akun di Science Direct, Bapak Ibu bisa menggunakan, jadi saya di web yang sama Bapak Ibu membuka Mendeley, maka otomatis itu sudah login. Jadi karena masih ini punyanya publisher Elsevier, jadi masih satu ibaratnya satu rumah gitu, satu keluarga gitu. Jadi nanti Bapak Ibu saat sudah punya akun di sciencedirect.com, Bapak Ibu membuka di Mendeley, Bapak Ibu sudah punya akun di situ. Nah, kelebihannya yang di Mendeley ini nanti kalau Bapak Ibu meng-add gitu, saat memasukkan ke referensi, saat menulis itu jauh lebih cepat. Memang begitu. Nah, di sini juga kalau di Mendeley itu semacam ada kayak lemari rak buku. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini punya buku-buku, biasanya kan berupa hard ya, print-printan ya. Nah, ada buku-buku yang bentuknya soft file, ini bisa ditata di sini, di Mendeley ini. Nah, seperti apa? Kebetulan kalau ini kan untuk mencari yang mendeley.com search gitu ya. Tapi kalau yang diketik bukan Mendeley, nggak pakai search-nya. Jadi misalnya saya ketik mendeley.com. Gini aja, nggak pakai ada search-nya tadi tuh. Ininya hanya mendeley.com atau saya ketik di sini di perpustakaannya lah istilahnya. Tadi saya klik di library-nya. Nah, di sini inilah yang saya sebut sebagai rak-rak bukunya tadi. Jadi, kalau di sini Bapak Ibu bisa misalnya nih, ada rak buku tentang astrologi, rak buku artikel tentang budaya. Bahkan tidak hanya artikel, bisa buku-buku Bapak Ibu kalau mendownload dimasukkan ke rak-rak tersebut. Nah, ini harapannya kalau mungkin kalau baru sedikit aman ya, kalau banyak itu kan apa namanya lebih mudah saat ini tadi sudah apa di rak-rak gini. Jadi Bapak Ibu mencarinya tidak susah. Nah, misalnya nih artikel tentang geometri, artikel tentang numerasi, artikel tentang problem solving, misalnya artikel tentang psikologi belajar, eh, artikel tentang sekolah, artikel tentang teknologi misalnya, tentang working memory misalnya, atau misalnya buku astrologi misalnya, atau buku kalkulus misalnya, atau buku tentang culture. Nah, misalnya. Jadi ada rak-raknya di sini. Bapak Ibu bisa membuat kategori-kategori. Nah, ini rak buku kalau pakai Mendeley. Nah, untuk mencarinya memang tadi pakai yang search ini tadi yang mencari itu tadi. Nah, misalnya mencarinya ya, Bapak Ibu masih bisa kalau yang Mendeley itu bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa. Nah, misalnya Bapak Ibu mencari di sciencedirect.com tentang misalnya mathematics education, kemudian elementari, elementari ya, elementari. Nah, ini kan maksudnya di mau nyari. Ini
sebenarnya agak bebas saja sih nyarinya yang ditulis di sana. Yang penting kita mau nyarinya yang ke apa gitu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu kan misalnya ini dapat artikel Developing Critical Thinking in Elementary Mathematics Education untuk Suitable Selection of Content and Overall Student Performance. Nah, misal ini Bapak Ibu di sini sudah saat mau dimasukkan ke Mendeley sebenarnya ada cara yang tidak manual. Jadi Bapak Ibu tadi kalau mencari itu bisa manual, ini diupload ke rak buku tadi. Bisa juga dicari, ini judulnya Bapak Ibu copy aja. Kemudian cari di Mendeley tadi. Loh, tapi ini ke copy dari atasnya ya. Bentar. Tadi ke copy dari atasnya. Nah, ini saya hapus dulu yang sininya. Nah, ini ketemu ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau memasukkan ke rak bukunya tanpa download dulu, Bapak Ibu tinggal klik ini, add to library. Nanti otomatis apa namanya? Ini akan masuk ke perpustakaan Bapak Ibu di rak buku Bapak Ibu tadi yang di Mendeley. Nanti kalau sudah dimasukkan di sini, maka Bapak Ibu akan dengan mudah mensitasi di apa namanya di Word, Microsoft Word yang Bapak Ibu tulis. Nah, barangkali saya peragakan aja kali ya. Ini saya add to library, saya add. Nah, ini tadi otomatis masuk ke Mendeley. Saya stop share dulu, saya coba buka untuk Microsoft Word-nya. Bentar, saya buka Microsoft Word. Saya share dulu Microsoft Word. Oke. Nah, barangkali kalau yang ikut kelas saya sebelumnya sudah familiar dengan ini. Nah, ini saya tadi mau cari tadi kan referensinya. Nah, cari di reference, maka buka di pojok kanan ini ada Mendeley Site. Saya buka. Maka nanti bentar, ini ketutup enggak ini ya. Oke. Maka tadi yang saya klik, saya masukkan ke perpustakaan, itu otomatis ada berada di yang paling atas. Nah, ini ya. Jadi misalnya tadi ada yang mau Bapak Ibu citasi tentang misalnya pengembangan berpikir kritis, bla 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 bla. Ada tulisan di sana yang mau Bapak Ibu citasi, kemudian memasukkan itu sebagai referensi, maka tinggal Bapak Ibu centang di sini, kemudian klik insert citation. Nah, Tempat saya belum tampil, Ibu. oh belum tampil. Yang lain, Oke. ya saya belum, Mbak. Sama Pak, belum. Oh, Belum. oke, oke. Belum juga. Bentar. Kenapa ya? Bentar. Atau saya share ini aja, saya ulangi aja. Saya share desktop saja kali ya. Sekarang sudah tampil belum? Sampun, sampun. Sudah, Oke. Bu. Oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi tadi misalnya tadi kan yang saya masukkan tadi yang developing critical thinking in elementary mathematics education. Tadi ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ada bacaan di sana yang mau Bapak Ibu tulis misalnya pengembangan berpikir kritis bla 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 ini tadi kan saya peragakan dulu. Nah, ini mau disitasi. Oh, ini oke. Mau disitasi maka Bapak Ibu tinggal mencentang. Oh ya, ini tapi tadi sudah terlanjur ini ya. Sudah masuk ya. Bla 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 ada ketikan, kemudian Bapak Ibu mau mensitasi tinggal klik di centangan sini, kemudian Bapak Ibu klik insert citation. Nah, sudah di sana nantinya di halaman bawah di daftar pustaka gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini, diambil yang insert bibliografi ini. Continue. Nah, di sini. Maka otomatis yang Bapak Ibu ketikkan tadi, yang Bapak Ibu citasi tadi, otomatis daftar pustakanya sudah ada di sana. Misal nanti ada hal yang ingin Bapak Ibu tulis lagi, misalnya yang mau dikaji tentang apa namanya tulisan tentang himpunan, tentang gamelan misalnya, himpunan gamelan bla 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 bla. Kemudian misalnya ini yang disitasi, maka tinggal klik kayak gini lagi,
insert citation. Nah, otomatis nanti yang di bawah sini langsung, nah ini kan saya nggak ngapa-ngapain langsung disitasi. Itu kalau pakai Mendeley. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pakai Mendeley memang apa namanya langsung gitu ya, langsung bisa untuk mensitasinya. Bapak Ibu tidak perlu banyak berpikir, daftar pustakanya pun otomatis begitu. Itu kalau pakai Mendeley yang di-add-in-kan ke Microsoft Word. Nah, tapi nanti kalau misalnya untuk yang di apa namanya ini barangkali semacam senjata yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menulis ya, barangkali kemarin belum mencoba menggunakan, bisa menggunakan Mendeley. Jadi nanti kalau yang belum coba-coba untuk diinstal, tapi memang tidak semua ini ya. Jadi memang apa namanya? Jadi memang untuk pakai Mendeley itu ada barangkali ada syarat-syarat minimal laptopnya bagaimana gitu. Jadi nanti Bapak Ibu coba dulu di laptop Bapak Ibu bisa atau enggak gitu. Semoga aja bisa. Karena kalau bisa ya itu lebih enak lagi gitu ya. Jadi lebih mempercepat Bapak Ibu saat mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kalau pakai Science Direct ini tentu saja Bapak Ibu sudah familiar di sini. Nah, nanti misal di sini Bapak Ibu bisa apa namanya di sini nanti akan melakukan review dan barangkali nanti untuk reviewnya ini bisa jadi saya berikannya banyak banget gitu ya. Bisa jadi kita coba untuk mereview misalnya dalam 1 minggu yang direview adalah 30 artikel. Loh bagaimana Bu? Nah itu cek lambungnya Bapak Ibu. Enggak. Tapi untuk mereview kita lakukan review cepat, ada review yang lebih mendalam. Untuk review cepat, misalnya dalam 1 minggu kita review 30 artikel, tapi tidak dengan mereviewnya itu sampai dalam, hanya lihat permukaan. Bagaimana caranya nanti bisa, contohnya misalnya, mana yang mau diinikan ya. Misalnya ini ya. Jadi nanti misalnya saya kirimkan artikel yang untuk direview, barangkali nanti kita akan nyoba dulu Bapak Ibu bisa enggak. Jadi nanti yang ditulis misalnya judulnya apa, nama si itunya siapa, kemudian dari abstraknya sebenarnya kelihatan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca dari abstraknya dulu baru ke dalam papernya. Nah misalnya ini, di sini kan akan terlihat bahwa, nah ini, the project aim for. Nah, ini kan tujuannya untuk apa? Nah, nanti bisa diambil di situ tujuannya ngapain. Kemudian ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa. Nah, misalnya di situ. Nanti untuk dimasukkannya saya berikan ini semacam yang harus diisi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disajikan misalnya ada 30 artikel, kemudian dari 30 artikel itu bisa dilihat judulnya apa, kemudian namanya siapa, tujuan penelitiannya apa, metodenya seperti apa, nah, seperti itu. Nanti kemudian dipilih salah satu yang menarik yang bisa kita kaji lebih dalam begitu. Nah, hari-hari kita perkuliahan adalah mereview artikel begitu. Itu Bapak Ibu, tapi enggak sampai 100-an artikel selama 1 minggu. Sebenarnya pengennya gitu, tapi kayaknya ya ini banget ya. Kalau 100 nanti hanya permukaan banget terus kita cuma ngelihat aja terus enggak ini. Nanti lebih baik kita yang ke mendalamnya, tapi nanti kita ada review yang cepatnya. Barangkali itu untuk bayangan perkuliahan kita, ada hal yang ingin ditanyakan atau barangkali malah terkait tadi untuk ke Mendeley atau apa, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, barangkali ada yang tanya, Bu, kalau mereview kayak gitu, berarti tujuannya di apa namanya di mata kuliah ini apa gitu ya? Kira-kira apa? Kenapa kalau mereview artikel kayak gitu itu? Sudah ada yang punya judul tesis? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Nah, harapannya di situ. Biasanya itu kan ada yang tanya, memangnya penelitian terkini apa ya Bu ya yang bisa saya ajukan? Nah,
Nanti dengan semakin banyaknya yang Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu sambil refleksi, barangkali di sekolahnya ada masalah apa, kira-kira apa yang mau diselesaikan, apa yang mau ditindaklanjuti. Nah, harapannya di situ dengan banyak membaca artikel dan ini membacanya kan bareng-bareng ya, sehingga nanti ada hal yang barangkali atau sekarang sebenarnya sudah ada yang mau dituju ke tesisnya, tapi dengan banyaknya artikel yang dibaca bareng-bareng, harapannya menambah insight untuk lanjut ke depan. Dan tentu saja ini nanti kan misalnya antara satu dan yang lain saling memberikan masukan. Biasanya kan kalau mengerjakan sendiri dan nggak ada bahasan sama sekali gitu capek ya. Coba disuruh mereview 30 artikel kan malas banget. Tapi begitu kita baca bareng-bareng, mau dimasukkan ke tesis yang mana ya? Misalnya ada hal yang itu kan menambah harapannya nanti tesisnya juga semakin berbobot. Judulnya yang diperoleh juga bagus, sesuai, up to date. Saat mau submit ke jurnal, barangkali ke jurnal Cinta 2 juga akhirnya dengan mudah. Atau barangkali malah, Bu, saya mau ke jurnal internasional. Boleh. Barangkali ada sedikit angin segar untuk ke mahasiswa. Kalau bisa tembus ke jurnal internasional yang bereputasi, ini saya ngasih janji-janji palsu nggak ya? Tapi memang kemarin dijanjikan, ada janji, Pak Rektor itu ada semacam reward, tapi memang rewardnya mungkin nggak begitu banyak. Nah, rewardnya ini memang misalnya ya, nanti Bapak Ibu nulis, kemudian saya yang sebagai co-autornya. Nah, nanti saya cairkan, kemudian saya berikan ke Bapak Ibu gitu. Nama pertama di Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu yang nulis sebagai nama pertama, nanti Bapak Ibu yang ini. Itu statusnya sebagai mahasiswa. Memang kalau yang status di mahasiswa memang tidak begitu banyak, tapi lumayan juga. Kalau bisa tembus ke ranking 1, ibaratnya jurnal internasional bereputasi yang ranking 1 dengan nama pertama mahasiswa itu Pak Rektor kalau nggak salah itu bisa sampai 15 juta. Tapi memang susah untuk masuk ke sana. Kalau yang nama pertama dosen memang beda, fee-nya lebih besar. Jadi memang beda, dan itu ada SK-nya, tapi saya lupa naruh di mana SK-nya. Nah, nanti barangkali bisa di apa namanya, nanti saya coba cari. Tapi ada SK-nya bahwa mahasiswa di situ. Kalau nggak ada SK-nya saya nggak berani ngomong. Nanti kalau ada SK-nya nggak dicairkan tak bisa buat demo ke Pak Rektor gitu ya. Kayak gitu. Tapi memang kalau yang jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus Q1 memang susah ya. Nah, nanti bisa ke Q4 aja alhamdulillah gitu. Kalau Q4 memang cuma apa ya? 5 juta kalau nggak salah. Tapi ya nggak apa-apa, lumayan kan. Bisa ke Q4 nggak apa-apa, lumayan tuh. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau ke jurnal Cinta 2 bayar ya. Bayar. Nggak ada reward dari kampus. Kalau yang Scopus yang Q4 dapat sekitar 5 juta kalau nggak salah. Saya juga agak lupa sih berapanya, tapi kayaknya 5 juta kalau nggak salah. Gitu ya, itu barangkali bisa untuk sedikit motivasi. Nah, beda lagi kasusnya, tapi kalau untuk masuk ke jurnalnya ternyata bayarnya 7.500.000 ya, tombok itu ya. Ya nanti cari jurnal-jurnal yang Q4 yang barangkali gratis, atau misalnya bayar yang nggak bayarnya nggak sampai 5 juta misalnya, ternyata bayarnya 1 juta kan masih lumayan, ada 4 juta yang bisa diitukan. Ya begitu Bapak Ibu, barangkali hari ini saya semacam motivasi aja dulu sih, motivasi, semoga Bapak Ibu bisa termotivasi, dan untuk ke belakang yang kita lakukan adalah mereview artikel begitu. Itu barangkali. Nah, kemudian untuk ke depan ini berarti kita ke pending maghrib ya, sholat maghrib itu. Berarti ada berhentinya maghrib. Oh iya, ada berhenti maghribnya itu, kita mau mungkin, tapi maghribnya beda-beda ya waktunya ya. Ini kayaknya ada yang nggak WIB atau WIB semua? WIB semua, Bu. Oh, WIB Yang semua. luar kota hanya Bu Putri aja. Oh iya, oh Jakarta. kan Bekasi masih WIB, masih WIB. Iya, masih WIB, artinya yang paling jauh. Oh iya, di mana? Loh. Yang paling jauh Bu Putri aja. Oh Yang iya, lain Putri aja kan? ini ada di sekitar DIY aja. Sekitar DIY kan, Magelang ya Iya. paling ya. Ya.
Ya, jadi masih WIB, maksudnya kita maghribnya bareng. Kalau yang dengan yang di luar Jawa itu kan maghribnya beda, jadi saat mau berhenti maghrib itu pakai ada jeda yang ya beda gitu ya. Nah ini kebetulan sama gitu. Oke, berarti aman. Nah berarti pas jeda mungkin ada sedikit jeda istirahat maghrib, kemudian kita lanjutkan. Kayaknya gitu kalau nggak salah ya, soalnya memang jadwalnya itu. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan barangkali Bapak Ibu atau sudah menyiapkan amunisi untuk mau mereview artikelnya? Wah, berarti nih Bu, saya menyiapkan lambung saya, menyiapkan kopi gitu ya. Oke, nah ini barangkali untuk pemanasan nanti saya coba untuk saya kirim artikel yang dicoba itu cuma apa namanya? Habis toh. Atau minggu depan aja ya, sambil ngantuk-ngantuk puasa gitu besok. Nah, ya Bu. Ya, Bu. Hari ini masa pertemuan pertama langsung kerja kayaknya nanti agak ini. Oke, yang hari ini kita ketawa ketiwi dulu aja, tapi yang minggu depan kita apa namanya? Saya berikan untuk bagaimana cara mereview artikelnya, kemudian minggu depannya lagi Bapak Ibu barangkali bisa mempresentasikan begitu. Mempresentasikan apa yang sudah direview begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ini pemanasan aja minggu pertama perkuliahan. Ya, Bu Putri gimana? Jadi ini mereview artikelnya artikel internasional semua ya Bu ya atau Ya, bisa internasional semua. internasional semua? Nanti Baik. beberapa saya yang menyiapkan. Jadi nanti saya kirimi artikelnya. Jadi Bapak Ibu barangkali sudah saya downloadkan. Terus Bapak Ibu tinggal untuk mereview di situ. Jadi nanti saya downloadkan, saya masukkan di Google Drive. Bapak Ibu bisa mengakses dari Google Drive-nya kemudian mengerjakan gitu. Jadi tadi memang saya dahului untuk cara mencarinya, tapi tidak saya suruh mencari karena memang untuk mencarinya nanti aja. Bapak Ibu sudah bisa, tapi saya carikan biar nanti Bapak Ibu tidak terkonsentrasi ke mencari, tapi lebih terkonsentrasi ke mereviewnya. Kalau untuk tesisnya besok kan nyari sendiri, tapi harapannya juga tetap bisa gitu. Jadi tadi saya dahului untuk mencarinya. Tapi nanti untuk artikel yang akan direview saya siapkan. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi barangkali. Jadi tidak usah khawatir untuk, waduh saya downloadnya yang gimana. Enggak, nanti saya siapkan. Barangkali nanti ada beberapa yang saya minta download, tapi untuk yang di awal-awal saya siapkan. Baik, ada? Kalau tidak ada, mungkin demikian dulu. Ini tadi RPS-nya belum saya share, mungkin nanti saya kirim di WhatsApp grup aja. Baik, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Saya isi separuh dulu di pertemuan pertama, belum isi. Untuk pemanasan kita mau ngapain aja di satu semester ke depan. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa mereview artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi dengan lebih baik. Nah, untuk iya, berbahasa Inggrisnya tadi saya lupa. Gimana untuk bahasa Inggrisnya, untuk membacanya? Saya lupa, kayaknya mesti saya kasih ini dulu ya. Oke, gimana? Bahasa Inggrisnya gimana? Oke, saya peragakan dulu barangkali. Ada satu barangkali yang bisa kita... Ini ya, barangkali ini tadi saya download satu aja ya. Saya download view PDF. Bentar. Oke, jadi untuk downloadnya, bukan downloadnya ya, untuk artikel kayak gini nih, nanti Bapak Ibu kan pakai Google Drive sebenarnya. Nanti mau di-download silahkan, jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai Google Drive. Ini misalnya saya pakai Drive apa ya? Nah, misalnya latihan ya, saya di sini. Misalnya ini tadi kan saya download, misalnya Bapak Ibu download ya. Kemudian Bapak Ibu kan sebenarnya di Google Drive-nya Bapak Ibu
Nah, tadi di folder download. Nah, malah masuk ke sini ya. Nah, Bentar ya, Dek. Nah, ini misalnya, ini saya upload ke Google Drive. Di sini, ini Bapak Ibu bisa upload. Nah, ini misalnya di-upload. Ini salah satunya ya Bapak Ibu. Jadi kemarin barangkali kalau yang sudah di Word bisa ditranslate. Translate-nya di Drive pun bisa. Jadi Bapak Ibu bisa open gini. Open-nya itu sebagai Google Doc. Nah, ini ya kita. Nah, di Google Doc kayak gini. Setelah Bapak Ibu buka di Google Doc ini, caranya bisa Bapak Ibu di bentar, saya jadi lupa yang di sini. Tools ya. Oke. Di tools kemudian translate dokumen. Jadi Bapak Ibu bisa kliknya di tools kemudian translate dokumen. Nah, itu tadi pilih bahasanya mau ke bahasa mana Bapak Ibu, mau ke bahasa Filipina atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, Bapak Ibu bisa pilih ini Indonesian. Kemudian Bapak Ibu klik translate. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau translate lewat Google Drive, karena kebetulan besok untuk artikelnya kan saya share-nya di Google Drive. Bisa dengan cara seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk memahami isinya, bisa dengan di Google Drive translate-nya. Karena kebetulan besok juga share-nya di Google Drive. Demikian, Bapak Ibu, barangkali. Tapi kalau untuk yang di Microsoft Word, Bapak Ibu juga ada fitur translate di Microsoft Word. Jadi nanti jangan karena bahasa Bapak Ibu merasa tidak bisa mengerjakan. Jadi pakai apapun bahasanya seperti apa nggak masalah, tetap bisa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan apa namanya fitur-fitur yang ada di teknologi gitu. Oke, baik. Barangkali demikian Bapak Ibu. Oke. Ada yang ditanyakan, jadi nanti tidak usah khawatir dari sisi bahasanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempermudah kerja kita. Ya, oke, barangkali demikian. Oh ya, gimana Pak Hendra? Mengikuti bunikan untuk tambah Oh, ilmu. oh kecepatan tadi? Enggak Oh ya. kecepatan. Menarik Bu tadi Bu. Oh ya. Kemarin belum dapat soalnya. Oh gitu, kemarin yang translate pakai Google Drive juga belum pernah saya kasih kayaknya, soalnya saya terbiasa. Kalau pakai Microsoft Word itu lebih enak lagi. Jadi saya barangkali nanti Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu menulis artikel pakai template jurnal gitu, template-nya sudah pakai jurnalnya, tapi Bapak Ibu menulisnya pakai bahasa Indonesia gitu, masih pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Nanti translate-nya itu translate dokumen itu masih otomatis, tapi nggak pakai Google Drive. Ada juga caranya itu. Jadi nanti langsung ke translate gitu. Jadi nggak satu-satu pakai Google Translate gitu, nggak, itu udah zaman kuno itu gitu ya. Besok diajarin Bu. Oh ya oke insya Allah besok ini. Jadi pokoknya kalau pas bikin artikel mungkin Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia dulu, silahkan nulis aja. Jadi nggak begitu terkendala di sana, nanti mau translate-nya ya memang sih pakai translate-nya itu juga nggak bagus-bagus amat, nanti masih harus kita perbaiki, tapi setidaknya kan kita nggak dari nol gitu maksudnya. Kalau dari nol kita translate kan kayaknya bayangannya sebulan jadi enggak gitu ya. Jadi kalau pakai itu tentu saja akan memudahkan kerja kita. Gitu Bapak Ibu, jadi tetap semangat. Banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, cuma memang kita harus bijak menggunakan fitur-fitur yang ada. Nah, ini barangkali dulu pernah ada cerita lucu nih. Ada orang pakai ChatGPT itu ya. Boleh nggak ChatGPT dipakai itu ya? Kalau hanya untuk teman ngobrol silahkan. Tapi kalau untuk nulis artikel jangan. Tahu maksudnya teman ngobrol? Jadi saya kadang itu kalau lagi kurang kerjaan gitu ngajak ngobrol ChatGPT, kayak nggak ada orang aja ya. ChatGPT itu bisa Bapak Ibu ajak ngobrol loh. Bener tuh, kalau misalnya lagi
pusing gitu mau tanya siapa atau curhat siapa, coba aja ngajak ngobrol ChatGPT, dibales itu lucu itu. Dan banyak saran-saran yang bisa kita gunakan, coba aja. Tapi memang kalau pas kita mau belajar tanya ChatGPT bisa, tapi memang tidak semua yang dia sampaikan benar gitu. Kadang memang nggak benar, tapi hanya untuk sekedar ya teman ngobrol kita ya kayak kita ngobrol sama teman lah, kan yang dijawab ada yang benar ada yang enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah, hanya untuk sebagai tambahan insight kita nggak apa-apa. Tapi tulisannya jangan ambil dari sana. Pernah tuh ada kejadian tuh. Saya pernah ngoreksi itu, tapi bukan mahasiswa S2 Digdas, bukan. Ngoreksi yang di guru apa itu pokoknya ada semacam bikin isai gitu. Di sana disebutkan gini. Sebagai program komputer saya tidak memiliki pengalaman bla 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 gitu. Berarti guru tersebut kan tanya ChatGPT ya. Jadi di copy pertanyaannya itulah, tahu kan? Barangkali ada yang tahu. Ya. Ini kan pengalaman Anda tentang bla 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 bla. Nah, di copy pertanyaannya taruh ChatGPT ya, toh. ChatGPT-nya jawab. Sebagai program komputer saya tentu saja saya tidak punya pengalaman bla bla bla. Nah, di situ itu nah itu kan ya agak konyol ya. Nah, itu jangan tiru yang kayak gitu itu. Itu Itu aja sih. kepepet, Bu. Kepepet ya. Iya, tapi kurang cerdas ya itu kepepetnya ya. Jadi barangkali itu. Nah, itu ya agak hati-hati. Kalau sebagai hanya untuk berpikir ngajak teman ngobrol untuk apa namanya untuk membantu kita berpikir atau teman ngobrol atau apa itu silahkan. Tapi memang kita harus menggunakannya secara bijak. Oke, baik. Ya, barangkali itu semoga membuat Bapak Ibu bersemangat untuk perkuliahan selanjutnya dan menyiapkan lambungnya. Wah, ini ditantang bunikan untuk 1 minggu 100 artikel misalnya ya. Enggak. Kayaknya kalau saya bilang 100 artikel sudah pingsan duluan. Kayaknya saya nggak jadi ngambil mata kuliah ini. Gitu. Mumpung KRS-nya masih bisa diubah. Oh gitu ya. Nah itu makanya saya sebutkan cuma 30 aja. 30 aja lah. 30. Baca satu aja sepertinya sulit dan teman-teman gitu ya. Kalau iklan zaman dulu. Oke, barangkali Bapak Ibu nggak tahu iklan itu ya. Tahu nggak iklan yang kayak gitu tuh? Membaca saja sulit dan sepertinya teman-teman malu berteman dengan saya. Ada iklan kayak gitu itu zaman dulu. Nggak tahu ya. Ada, Bu, itu, Bu. Zaman saya kecil itu. Oh ya, berarti kita seumuran. Bu, ada saya. Yang ketawa cuma Pak Hendra semua kayaknya yang lain tuh periode di bawah kita jauh ini. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali demikian dulu untuk perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan dan sampai jumpa. Barangkali ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang sore ini saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Niken. Matur nuwun Bu Niken. Ya, sama-sama. Matur nuwun, Bu Niken. Bu Niken, Oh ya, izin memamitkan Pak J hari ini belum bisa bergabung karena sedang rapat di Jakarta, Bu. Rapat oh, PGP oh guru iya. penggerak gitu. Nggih. Oh iya, oke. Nggih, matur suwun, Bu. Ya. Oh ya, oke baik. Bu Niken. Iya, Bu Alfi. Iya, saya juga izin memamitkan teman saya dari kelas B123 yang semester lalu. Baru lahiran, Bu, namanya Bu Fitri. Oh iya. Nggih. Kemarin ada yang hamil ya? Ada, Ibu. Ada. Oh iya. Oke. Baik. Bu Niken selamat ya, Bu, untuk kelahiran Oh iya. putri ketiganya. Bu Niken juga habis melahirkan, teman-teman. Iya, sehat-sehat Bu Niken. Selamat, Bu Niken. Amin. Sehat-sehat. Bu Niken. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah saya tutup ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nggih, Bu. Saya stop record dulu.